Selamat malam saudara-saudara semua. Hari ini kita masuk pembahasan ke chapter 13. Kita bicara tentang etika, social responsibility, dan sustainability. Ya. Oke, kita mulai dari sini. Nah, yang namanya etika, social responsibility maupun sustainability hari ini merupakan tema besar yang harus dibawa oleh para perusahaan, di mana perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik, social responsibility yang baik, biasanya akan mendapatkan penghargaan di masyarakat, di mana produk-produknya jauh lebih di-prefer oleh masyarakat ketimbang perusahaan yang melakukan unethical behavior. Sehingga dalam chapter ini, etika, social responsibility, dan sustainability diharapkan menjadi value yang ada dalam setiap perusahaan. Nah, nanti tercermin melalui visi, misi, dan strategi organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Tentu saudara sudah mengetahui bahwa etika bisnis berbicara tentang bagaimana suatu organisasi melaksanakan bisnisnya secara beretika, dalam arti memperhatikan semua kepentingan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Ya. Nah, kemudian social responsibility adalah tindakan dari organisasi untuk melindungi dan mendorong kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya, terutama. Ya. Nah, ini juga menjadi nilai yang saat ini sangat dikembangkan oleh berbagai macam perusahaan. Nah, dari etika dan social responsibility, kita berharap perusahaan juga mampu membuat bisnis yang sifatnya sustainable. Sustainable dalam hal apa? Tentu dalam hal lingkungan. Jadi dia bisa membuat produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, dari sini kita coba sebentar lihat beberapa yang terkait dengan beberapa prinsip dari etika bisnis. Tentu yang pertama dipercaya, dia memberikan open-minded, kemudian komitmen terhadap kewajiban-kewajibannya, tidak melakukan misrepresentasi, kemudian dia secara aktif berkomunitas dengan masyarakat, melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan bisnis etiknya itu melalui yang kita sebut Code of Conduct, ya, Code of Business Ethic, di mana biasanya di sini perusahaan membuat semacam kode etik yang tertulis yang bisa disebarkan di dalam seluruh organisasi sehingga semua orang di dalam organisasi bisa memahami apa sih yang menjadi etika bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian ada pula perusahaan yang misalnya itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis, namun pribadi-pribadi di dalam tersebut mengetahui bahwa perusahaan melakukan tindakan tidak terpuji, sehingga dia membocorkannya kepada pihak yang berwenang. Ya. Nah, atau juga misalnya ada bagian-bagian di dalam organisasi yang tidak melakukan tindakan sesuai dengan kode etik organisasi, maka seseorang bisa melaporkan kepada atasannya. Nah, mereka-mereka yang mengetahui tindakan-tindakan unetis tersebut, kemudian melaporkannya pada pihak yang berwenang, itu dikenal sebagai whistleblower. Nah, tentu saudara masih ingat kasus PT Asian Agri, di mana Asian Agri waktu itu melakukan tindakan manipulasi pajak ya senilai triliunan rupiah. Nah, kemudian oleh salah satu karyawannya yaitu Vincentius Amin Sutanto. Nah, awalnya Vincentius Amin Sutanto ini melakukan tindakan korupsi. Dilaporkanlah PT Asian Agri oleh PT Asian Agri kepada polisi dan kemudian PT Asian si Vincentius ini dikenakan tindak pidana dan dia dihukum sekitar 11 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta karena dia melakukan tindakan pencucian uang dan pemalsuan surat Asian Agri. Nah, ketika dia ditangkap, kemudian disidik oleh polisi, dia menceritakan bahwa PT Asian Agri pun melakukan hal-hal tindakan yang tidak etis. Sehingga waktu itu oleh pengadilan pajak, beliau dipanggil dan dikemukakanlah
tindakan-tindakan pajak yang tidak benar tersebut. Akhirnya oleh pengadilan, oleh Kementerian Hukum, karena si Vincentius ini dianggap baik telah menjadi whistleblower, maka dia dapat dikurangi hukumannya. Sehingga dia, nah syarat untuk pengurangan hukumannya adalah seseorang melakukan justice kolaborator. Jadi secara bekerja sama dengan pihak berwajib untuk membongkar hal-hal yang tidak benar di dalam perusahaan. Oke, kemudian masalah etika bisnis berikutnya adalah praktik bribery, menyogok. Nah, hampir semua negara pasti dalam sistem yang birokrasinya ketat, itu akan menciptakan peluang-peluang untuk terjadinya bribery, penyogokan-penyogokan, termasuk di negara kita. Namun, pelan tapi pasti dengan sistem online, kemudian sistem keterbukaan informasi, kita berharap bribery ini pelan-pelan mulai bisa berkurang. Etika berikutnya adalah workplace romance, di mana di sini ada beberapa karyawan yang mungkin mereka saling jatuh cinta dan di tempat bekerjanya. Ada beberapa perusahaan yang memperkenankan. Namun kalau seperti organisasi seperti bank, itu melarang. Apabila dalam satu bank, dalam satu kantor cabang, ada pria dan wanita yang kemudian berhubungan, jatuh cinta, kemudian memutuskan untuk berkeluarga, malah harusnya salah satunya dari mereka akan entah itu dipindahkan atau bahkan dikeluarkan. Kenapa? Karena kalau di dalam satu cabang bank, kemudian ada suami istri, dan itu tentu tidak baik, karena mereka bisa melakukan kolaborasi untuk melakukan tindakan, misalnya korupsi. Sehingga model di bank biasanya tidak memperkenankan dalam satu kantor cabang itu terjadi workplace romance. Namun, di organisasi lain mungkin hal itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada social responsibility. Nah, di Indonesia sendiri, social responsibility itu diatur dalam Undang-Undang Perseroan, khususnya tentang bagian tanggung jawab sosial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74, di mana namanya perseroan terbatas itu wajib melakukan CSR. Ya. Nah, salah satu contoh perusahaan yang sukses melakukan CSR dan kemudian bisa bertumbuh kembang, itu adalah PD Sido Muncul. Mungkin saudara masih ingat Sido Muncul, di tahun-tahun krisis awal itu beliau, ya, pemilik dari Sido Muncul, Pak Irwan Hidayat, membuat program yang cukup populer dan pertama kali di Indonesia, yaitu program mudik gratis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itu terjadi kusuk yang lemah, kemudian sektor otomotif, mobil-mobil harganya naik 2 kali lipat, sehingga biaya transportasi pada saat lebaran pun menjadi mahal. Nah, Irwan Hidayat sebagai pemimpin Sido Muncul saat itu tahun 1998, mengusulkan pada keluarganya untuk menciptakan yang namanya program mudik gratis. Dan ternyata program itu direspon baik. Kenapa? Karena di situ kita bisa melihat bagaimana yang namanya PT Sido Muncul mampu membawa masyarakat ibu-ibu dan keluarga penjual jamu tersebut untuk kembali ke kotanya masing-masing, ke desanya masing-masing tanpa dikenai biaya. Dan itu sangat membantu. Nah, padahal waktu tahun 1998 kita mungkin tidak seberapa mengenal dengan namanya PT Sido Muncul. Hari itu tahun 1998, 97 itu kita lebih mengenal yang namanya Air Mancur, Nyonya Manet. Namun kedua perusahaan itu mengalami kesulitan dan sekarang justru Sido Muncul adalah perusahaan jamu nomor 1 di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan sosialnya, ini bicara bagaimana kebijakan perusahaan terhadap karyawannya, kemudian perlindungan kepada kaum-kaum minoritas, lingkungan, dan sebagainya. Ya. Nah, terus berikutnya kita masuk bagaimana tanggung jawab lingkungan masyarakat. Ada yang namanya environmental sustainability, di mana di sini perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap konsumen, terhadap lingkungan, dan semuanya. Nah, kita berharap ke depan tidak ada lagi perusahaan yang membuang limbah-limbah ke sungai, kemudian memanfaatkan sumber daya alam secara serampangan tanpa mau memperbaikinya. Nah, ini harus masuk dalam yang namanya sustainability report. Nah, kita memiliki kasus sawit. Dalam kasus sawit Indonesia dianggap merusak lingkungan
hutan tropis di Kalimantan dan di Sumatera. Sehingga ketika mau masuk ke Uni Eropa itu dipersulit dengan model yang namanya sertifikasi. Sertifikasi di mana dalam sertifikat tersebut itu kita harus bisa menunjukkan ini diambil dari pohon sawit yang mana, di blok mana, hektar yang keberapa, kemudian dari situ sebelumnya ada tanaman apa saja. Nah, itu harus bisa dimonitori. Nah, tentu itu menjadi berat bagi perusahaan sawit. Nah, kebetulan di Indonesia perusahaan-perusahaan itu banyak membuka lahan-lahan itu dengan menebang hutan-hutan, kemudian tanpa bertanggung jawab membakar. Kenapa mereka membakar? Karena kalau menggunakan teknik yang benar, itu untuk 1 hektar bisa dibutuhkan 100 juta rupiah untuk membongkar pohon-pohon besar tersebut. Namun yang dilakukan oleh para pebisnis nakal adalah dia beli bensin, tidak sampai 1 juta, 1 hektar dibakar. Nah, ketika dibakar, nah itu tentu merusak lingkungan, menimbulkan polusi asap sampai kita ekspor asap, kemudian pada saat yang sama habitatnya, hewan-hewan, makhluk hidup yang ada di situ akan terganggu. Nah, tentu itu akan menjadi kemarahan bagi masyarakat dunia. Ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, bahwa kebijakan perusahaan itu harus masuk dalam sustainability report. Nanti harus didisclose dalam laporan annual report-nya. Kemudian berikutnya adalah bicara tentang ISO 14000. ISO 14000 itu, ISO sendiri, International Organization for Standardization, adalah bicara tentang sertifikasi standar di dalam suatu organisasi. Dia berbicara tentang standar proses, bukan standar hasil. Nah, di dalam 14000 itu bicara fokus pada standar pengelolaan lingkungan, ya, di mana pengelolaan lingkungannya harus bersifat sustainable. Kemudian di sini saya lewatkan nama job requirement of HMS. Kemudian wildlife welfare. Nah, di sini wildlife welfare ini di sini ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang seringkali menggunakan kulit binatang sebagai jaket, tas, dan macam-macam. Tentu hal itu akan merusak, terutama misalnya hewan-hewan yang langka seperti buaya dan macam-macam tersebut, ya. Kemudian ini sama saja. Nah, saya pikir chapter 3 tidak ada yang terlalu sulit, sehingga kita akhiri di sini. Oke, kita lanjutkan di materi